Bab ke-7. Tertekan saat ingin mencari zombie, kenapa tidak ada satu pun yang terlihat? Liu Yehan tidak mencari tim yang tiba-tiba muncul, tetapi mencoba mencari zombie yang sendirian, bersiap untuk menyelesaikan satu-satunya tugas yang diberikan oleh sistem. Namun, zombie yang semula terlihat di mana-mana sepertinya telah terbunuh, dan dia mencari beberapa tempat tetapi tidak melihatnya. Faktanya, dia tidak bisa disalahkan. Munculnya tim pencari telah membersihkan semua zombie sendirian di sini, dan sekelompok besar zombie, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Lebih banyak tim seperti tim Parubaya. Berbeda dari tim eksplorasi lainnya. Tugas utama tim eksplorasi adalah mencari segala jenis material, sehingga tempat yang mereka pilih pada dasarnya adalah dapur dan gudang setiap rumah tangga. Tapi dia berbeda. Bagi dia yang bisa kembali ke dunia nyata kapan saja, dia tidak perlu mencari hal-hal tersebut sama sekali. Yang dia butuhkan adalah zombie. Ada tim eksplorasi di gedung sebelah kanan untuk menghindari konflik dengan mereka. Liu Yehan memilih gedung di belakang. Komunitasnya sangat sepi, dan pepohonan yang tidak dijaga tumbuh di mana-mana. Sekilas, tinggal di tempat ini sepertinya juga merupakan pilihan yang bagus. Liu Yehan tidak memilih untuk naik ke atas, karena meskipun dia naik, tidak ada gunanya. Setiap ruangan ditutup. Pada dasarnya, Anda masuk melalui pintu aula dan pergi tanpa pemberitahuan. Setelah berkeliling di 4 gedung berturut-turut, tidak ada seorang pun yang ditemukan, namun akhirnya ditemukan sesosok tubuh di lobi lift gedung ke-6. Fiuh, sial, akhirnya menemukan zombie sendirian. Zombie tersebut mengenakan seragam dan tampak menjadi satpam di masyarakat. Saat ini, dia sedang duduk dengan tenang di kursi di lobi, seolah-olah dia tertidur. Dari kejauhan tidak terlihat seperti zombie. Liu Yehan mengeluarkan senjata besi sementara dan perlahan mendekati lawannya. Wow! Zombie keamanan itu sepertinya mencium bau Liu Yehan, tiba-tiba berdiri dan menoleh ke sisi Liu Yehan. Setelah beberapa saat, dia berlari dan menerkamnya. Tenang, bukan masalah besar. Liu Yehan menghibur dirinya sendiri dan mencoba yang terbaik untuk menahan rasa takut di hatinya. Dalam menghadapi zombie saja, kekuatan Liu Yehan sudah cukup dan secara psikologis lebih tidak cocok. Liu Yehan telah menonton banyak film, novel, dan lain-lain, dan mengetahui bahwa posisi mematikan zombie ada di kepala. Au! Terdengar teriakan nyaring. Liu Yehan menusuk kepala zombie yang melompat, dan tombak besi menembusnya, dan di bawah kekuatan yang kuat dan kekuatan zombie, ia juga meluncur sedikit. Selamat telah menyelesaikan tugasnya. Selamat, Anda telah mengaktifkan izin penyimpanan. Suara sistem muncul di benak Liu Yehan. Bagus, ada ruang penyimpanan. Hadiah ruang penyimpanan melemahkan rasa mual Liu Yehan karena membunuh zombie untuk pertama kalinya, dan juga melemahkan rasa takutnya. Setelah membunuh zombie untuk pertama kalinya, jika Anda bertemu zombie lagi nanti, dia tidak akan ragu lagi seperti sekarang. Dia menggunakan kesadarannya untuk memeriksa ruang penyimpanan yang baru diperoleh, yaitu ruang kubik. Ruang kubik tidak besar atau kecil, melainkan ruang kubik yang panjang, lebar, dan tingginya 1 meter. Cara mengumpulkan ruang penyimpanan sangat sederhana. Selama tangan Liu Yehan menyentuh permukaan benda, maka dapat dikumpulkan. Tentunya jika melebihi panjang ruang penyimpanan tidak dapat dimasukkan. Ruang saat ini memiliki panjang, lebar dan tinggi 1 meter, seperti pistol besi di tangan Liu Yehan, yang panjangnya 1,5 meter dan tidak dapat ditampung. Kalau 1 meter 4 bisa dimasukkan karena bisa diletakkan secara diagonal. Mengambil sesuatu dari ruang penyimpanan jauh lebih mudah, pikirkan saja. Liu Yehan memasukkan roti dan air mineral yang disiapkan di ransel ke dalam ruangan. Demikian persiapan penjelajahan hari ini kemarin. Saya berlatih beberapa kali dengan roti, dan pada dasarnya menguasai metode penyimpanan. Saya berencana untuk melihat apakah ada tugas baru, tetapi ketika saya melihat bilah tugas, ternyata kosong. Setelah membunuh zombie pertama,
Liu Yehan merasa zombie-zombie ini tampaknya tidak menakutkan, dan dia sangat percaya diri. Mengambil senjata besi, Liu Yehan memulai babak pencarian baru. Sebagian besar gerbang ditutup. Liu Yehan memutuskan untuk menggedor pintu, melangkah mundur, dan terbang menuju pintu. Ledakan. Liu Yehan melakukan kontak dekat dengan pintu. Wah, sakit sekali. Di bawah pengaruh Liu Yehan, gerbang itu tetap tidak bergerak, namun malah menyebabkan sirena gerbang berbunyi. Sistem alarm di masyarakat sepertinya dalam keadaan terhubung. Entah sudah berapa tahun berlalu, sebenarnya sistem alarm di komunitas ini masih beroperasi. Hampir seketika, sirena berbunyi di seluruh komunitas. Bunyi alarm menandakan kerusuhan zombie di komunitas ini. Para zombie, yang tidak tahu di mana mereka bersembunyi, berjalan keluar dari bayangan satu persatu dan bergegas menuju sumber suara. Dalam sekejap, puluhan zombie muncul di lingkungan yang semula sepi, dan beberapa zombie sepertinya terkunci di dalam ruangan. Setelah mendengar bunyi alarm, mereka mengetuk pintu satu persatu, dan segala macam suara menjadi kacau. Saya pergi, sebenarnya ada fungsi ini. Liu Yehan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat secara diam-diam, dan langkah kaki yang berantakan datang dari tangga, sepertinya berjalan ke arahnya. Kali ini, Liu Yehan tidak memilih untuk meninggalkan dunia, tetapi bersembunyi, bersandar di pintu, mengambil senjata besi, dan menatap tangga dengan saksama. Sialan! Bajingan mana yang menyebabkan sirena? Sekarang sejumlah besar zombie berkumpul di bawah. Bagaimana caramu pergi nanti? Baosai, yang sedang mencari di dalam ruangan, mendengar sirena dan melihat ke bawah dan menemukan tumpukan zombie berkumpul di bawah. Tidak hanya zombie yang ada di komunitas, zombie yang berkeliaran di luar pun ikut tertarik. Masih ada orang di tempat ini? Bukankah hanya tim kita yang ada di sini? Bajingan mana yang melanggar aturan dan cari dan membunuh mereka? Orang gila itu pun mengumpat dengan kesal. Sebagai pemimpin tim ini, pria parubaya itu juga merasa pusing karena sirena yang tiba-tiba. Tikus, bisakah kamu menghentikan sirena ini? Dia takut jika sirena terus berlanjut seperti ini, mereka benar-benar tidak bisa kembali. Ya, beri aku waktu 1 menit. Tikus itu mengangguk. Awalnya, dia telah meretas jaringan di komunitas ini, dan dia dengan cepat mengoperasikan komputer tersebut. Sekitar 1 menit kemudian, alarm di komunitas berhenti. Sirena berhenti, dan zombie di komunitas kehilangan targetnya dan kembali ke keadaan mengembara, berkeliaran di komunitas. Dalam waktu sesingkat itu, ruang terbuka di komunitas tersebut menarik hampir 100 zombie dari segala jenis, besar dan kecil, tua dan muda. Bisakah kamu mengetahui tempat mana yang menyebabkan alarm? Pria paruh baya itu bertanya. Saya menemukan alarm di lantai 3 unit 1, gedung ke-7. Tikus telah menginvasi jaringan area lokal di komunitas dan memperoleh otoritas tertinggi. Dalam beberapa detik, sumber alarm ditemukan. Apakah ada yang selama di sana? Bisakah Anda mengatur pemantauan lokasi itu? Tidak masalah. Sebagian besar pemantauan di komunitas ini relatif lengkap dan pada dasarnya bisa digunakan. Maus menemukan lokasi titik awal alarm dengan mudah. Sosok Liu Yehan muncul di depan semua orang. Bab ke-8. Hanya 1 orang? Semua orang terkejut, dan mereka tidak menyangka ada 1 orang pun yang berani datang ke sini. Meskipun sebagian besar zombie di komunitas ini telah dibersihkan, ini bukanlah tempat di mana 1 orang bisa datang. Dage, apakah kamu akan menyelamatkannya? Baosailah yang berbicara. Melihat Liu Yehan sendirian, dia sepertinya memikirkan pengalamannya sendiri. Saat Baosai diselamatkan oleh Dage, dia juga sendirian di tengah sekelompok zombie. Saat itu, Dage dan orang gilalah yang menghancurkan zombie dan menyelamatkannya dari tumpukan zombie. Jadi ketika dia melihat Liu Yehan sendirian, dia memikirkan dirinya sendiri. Dage tidak berbicara. Bukan urusan 1 orang untuk menyelamatkannya.
Hal ini berkaitan dengan keselamatan nyawa tim. Jika dia sendirian, sesuai dengan kepribadiannya, dia harus segera diselamatkan tanpa berpikir panjang. 4 orang lainnya di tim ini semuanya adalah korban selamat yang dia selamatkan. Dage, ada situasinya. Di lokasi orang itu, 7 zombie datang ke arahnya. 4 zombie teratas dan 3 zombie terbawah sepertinya dipimpin oleh sirena. Tikus itu membuyarkan lamunan Dage. Apa? Menghadapi 7 zombie sekaligus, maka dia ditakdirkan untuk tidak bisa melarikan diri. Seru pemuda bernama Langsai. Setelah Bausai mendengar bahwa pihak lain harus menghadapi 7 zombie pada saat yang sama, dia menolak untuk menyelamatkan pihak lain. Dalam hatinya, Liu Yehan telah dijatuhi hukuman mati. Setelah mengamati video dengan cermat, tikus itu berkata, "Ini tidak pada waktu yang sama. Ketujuh zombie ini berurutan, dan masing-masing berdurasi sekitar 1 detik. Ayolah, interval 1 detik hampir sama dengan tidak ada sama sekali." Saya pindah ke layar pemantauan. "Ini bukannya tanpa peluang, selama kamu memecahkan zombie dalam 1 detik," kata orang gila itu dari samping. 1 zombie setiap detik, aku khawatir dia akan masuk surga. Langsai berkata dengan nada berlebihan. Ada zombie setiap detiknya, apalagi zombie itu akan bergerak, meskipun zombie itu berdiri di tempat seperti kayu dan memotong 7 berturut-turut, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dan orang yang diawasi hanya memiliki senjata besi, bagaimana bisa membunuh begitu banyak zombie? Orang gila, bisakah kamu melakukannya? Tanya Dage. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Kalau hanya ada 3 atau 4, mungkin, tapi sekarang orang ini menghadapi 7 zombie, kemungkinannya mendekati 0. Bausai, maksudku, jika orang itu selamat dari serangan ke-7 zombie ini, maka kita akan pergi dan menyelamatkannya. Dapat bertahan dari serangan 7 zombie secara bersamaan, bakat seperti inilah yang dibutuhkan pasukan, dan Bausai akan mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya tanpa mengatakan untuk menyelamatkannya. Sebagai pemimpin tim ini, Dage tidak menyelamatkan orang tanpa alasan. Orang-orang yang dia selamatkan pada dasarnya adalah orang-orang kuat atau orang-orang dengan kemampuan khusus. Orang yang tidak mampu tidak layak diselamatkan. Hari-hari terakhir sungguh kejam. Hanya jika Anda mencerminkan nilai Anda dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di negeri ini. Jika tidak, maaf, Anda hanya bisa bertarung dengan zombie. Liu Yehan tidak mengetahui tim pencari yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat ini, dia sedang mengamatinya melalui layar pengawasan. Energinya kini terkonsentrasi pada suara langkah kaki di tangga. Meski entah kenapa alarmnya dimatikan, zombie-zombie itu sepertinya masih berkerumun. Setelah diperkuat oleh ramuan evolusi genetik, pendengaran Liu Yehan memperoleh kenaikan yang luar biasa, dan hampir seketika, dia menilai perkiraan jumlah dan lokasi zombie. 4 lantai atas terletak sekitar 3 lantai, dan 3 lantai bawah terletak sekitar 2 lantai. Sama seperti hasil yang terlihat di layar monitor mouse. Mengetahui bahwa 7 zombie akan datang, tetapi karena Liu Yehan memutuskan untuk tinggal dan bertarung, dia tidak akan melarikan diri. Jika Anda benar-benar menghadapi pemandangan yang sangat berbahaya, Liu Yehan akan tetap memilih menyeberang untuk menghindari bahaya. Dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya diperhatikan. Jika dia benar-benar memilih untuk melakukan perjalanan kembali ke dunia nyata, dia akan menakuti orang-orang itu. Mendengar dari arah datangnya zombie, Liu Yehan memutuskan untuk menghancurkan mereka semua. Dia mengambil besi dan bergegas turun. Hei, itu ide yang bagus. Pergi dan bunuh 3 zombie di bawah dulu, lalu bunuh 4 zombie di atas lagi. Sekali kamu naik dan turun, kamu bisa menghemat banyak waktu. Orang gila di depan sistem pengawasan menyatakan persetujuannya yang besar atas tindakan Liu Yehan. Bagus sekali, jadi kamu tidak harus menghadapi 7 zombie sekaligus. Meski kamu tidak harus menghadapi 7 zombie sekaligus, kamu harus menghadapi 3 zombie sekaligus. Mudah menjadi tragis jika tidak hati-hati.
Kecepatan Liu Yehan sangat cepat, dan selama percakapan mereka, dia telah sampai ke bawah gedung. Ketiga zombie itu mencium bau Liu Yehan, kecepatan lambat aslinya semakin cepat, dan mereka bergegas ke posisi Liu Yehan satu demi satu. Liu Yehan melambaikan tangannya, dan tombak besi itu menyapu kepala zombie depan. Tombak besi itu mengeluarkan kekuatan yang sangat besar, dan itu benar-benar meledakkan zombie, dan cairan keruh berceceran di mana-mana. Untungnya, Liu Yehan sudah siap menghadapinya. Dia mengenakan pakaian anti rintik-rintik, asalkan tidak terkorosi parah. Cairan seksual bisa ditolak. Liu Yehan juga terkejut dengan kekuatannya sendiri dan sebenarnya terkejut untuk beberapa saat. Kedua zombie di belakang tidak akan ada niat untuk mundur karena zombie di depan diledakkan kepalanya. Saat Liu Yehan tertegun, mereka sudah berlari ke jarak kurang dari 1 meter. Sudah terlambat untuk mengatakannya, maka itu cepat. Pukulan punggung Liu Yehan adalah sapuan lainnya, menyapu kepala zombie pertama, sedangkan zombie kedua sedikit lebih tinggi dan hanya menyapu bahu yang lain. Ledakan. Kedua zombie tersebut tersapu ke dinding samping oleh senjata besi, dan terjadilah suara yang sangat keras, karena bau zombie kedua terhalang, dan zombie di depan tidak langsung mati. Kekuatan Liu Yehan sangat bagus, dia belum mati, bahu dan kepala kedua zombie tersebut telah patah, dan mereka tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Setelah melihat ini, Liu Yehan mengambil tombak besi dan menembakkan 2 tembakan ke kepala zombie. Ledakan. Zombie yang awalnya pendiam tiba-tiba melakukan kerusuhan lagi. Suara pertarungan di bawah menarik perhatian para zombie di sekitarnya. Untuk sementara, zombie di luar gedung ini dan zombie di lantai atas mulai berkumpul di sini. Melihat Liu Yehan menyapu ketiga zombie dalam 2 sapuan, Lang Sai hanya bisa menghela nafas. Aku rumput, orang ini sangat galak, aku khawatir dia imbang pertarungan dengan Dagi. Akan lebih baik jika kamu menghindari cairan yang disiramkan oleh zombie pertama. Cairan dari zombie ini banyak mengandung virus, dan kamu akan tertular jika tidak hati-hati. Orang gila itu bertepuk tangan, tetapi tidak puas dengan Liu Yehan yang tidak menghindari cairan zombie. Saudaraku, bersiaplah, ayo pergi dan bantu. Melihat Liu Yehan memecahkan ketiga zombie dengan begitu mudah, pria paruh baya itu memutuskan untuk saling membantu. Jika pihak lain berani menyendiri di masyarakat, harus ada dukungan. Penampilan barusan juga menunjukkan bahwa pihak lain bukanlah pihak yang lemah. Ia, memang orang lemah yang berani menyendiri mencari perbekalan seorang diri. Setiap orang tidak punya banyak hal untuk dibersihkan, dan barang-barang berharga sudah dimasukkan ke dalam tas oleh mereka. Bab ke-9. Liu Yehan membunuh 3 zombie di lantai bawah dan naik ke tempat peristirahatan di atas. Saat ini, 4 zombie di lantai atas juga telah tiba. Tangganya relatif sempit dan hanya bisa menampung 2 zombie untuk menyerang dalam waktu bersamaan. Baru saja membunuh 3 zombie, Liu Yehan merasa percaya diri saat ini. Saya melihatnya menyapu ke arah zombie 2 kali, dan keempat zombie itu terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Manfaatkan ini dan bunuh dia. Mengambil tombak besi, menembak ke kepala keempat zombie. Setelah menyelesaikan keempat zombie tersebut, zombie yang tertarik dari bawah juga datang ke bawah ruangan. Liu Yehan berdiri di peron peristirahatan, dan datang untuk membunuh satu persatu, dan satu pasangan membunuh yang lain. Zombie-zombie itu tanpa lelah menyerang gedung ini dari segala arah, dan Liu Yehan bahkan tidak tahu bahwa dia telah membunuh beberapa zombie. Yang saya tahu hanyalah mayat zombie di bawah telah menutupi seluruh koridor, dan Liu Yehan juga telah mundur dari tempat peristirahatan dan datang ke lantai 2. Di bawah lantai 2, ada mayat yang padat. Hingga akhirnya, tidak ada zombie yang bisa naik lagi. Panggilan. Liu Yehan menarik napas dalam-dalam, ini benar-benar tidak dibunuh oleh seseorang. Tampaknya ada banyak serangan zombie, tetapi setiap kali Liu Yehan menghadapi tidak lebih dari 2 serangan, membunuh zombie kali ini tidak berbahaya, tetapi kekuatan yang bertahan lama itu penting. Setelah sapuan yang lama, Liu Yehan merasa lengannya sendiri hampir bukan miliknya lagi.
Faktanya, tidak semua zombie yang jatuh mati, banyak yang hanya tersapu ke tanah oleh Liu Yehan, dan kemudian dihancurkan ke tanah oleh zombie lainnya. Liu Yehan tidak punya waktu untuk membunuh zombie yang dimutilasi. Ramuan evolusi genetik ini sungguh kuat, menjadikan dirinya tubuh setingkat otaku, mengubahnya menjadi tubuh dengan kekuatan yang begitu dahsyat. Sangat disayangkan kumpulan zombie ini. Jika sistem dilengkapi dengan misi lain untuk membunuh zombie akan menjadi hal yang bagus. Fiu, kamu harus istirahat yang cukup saat kembali. Ketika dia hendak menyeberang kembali, Liu Yehan mendengar beberapa percakapan dari bawah. Itu mereka? Liu Yehan untuk sementara berhenti bepergian. Bagi para penyintas dunia ini, dia juga ingin melihat dan mempelajari situasi di dunia ini. Pemahaman tentang dunia ini hanya dipelajari dari surat kabar. Setelah hari itu, segalanya menjadi tidak jelas sama sekali. Manfaatkan kesempatan ini untuk mempelajari lebih lanjut. Ketika Dage memutuskan untuk membantu Liu Yehan, tim penjelajah mulai berkurang. Mereka berada di lantai ke-30. Meski pengawasan di masyarakat masih berjalan, namun pada dasarnya lift dalam keadaan lumpuh. Ketika semua zombie mulai berkumpul ke arah Liu Yehan melalui pemantauan, semua orang juga mengeluarkan keringat dingin untuk Liu Yehan dan tanpa sadar mempercepat. Komputer mouse telah terhubung ke pengawasan komunitas, dan sosok Liu Yehan telah ditampilkan di komputernya. Waktu untuk turun ke lantai 30 tidak praktis untuk waktu yang lama, tetapi ketika mereka keluar dari lokasi Liu Yehan telah menjatuhkan semua zombie yang menyerang ke tanah. Langsai ditakuti oleh Liu Yehan pria galak ini. Dage, apakah kamu ingin pergi ke sana? Semuanya ada di sini, kita masih akan bertemu di masa depan. Dage berpikir sejenak, dan akhirnya memutuskan bertemu Liu Yehan. Tim datang ke lobi lift. Saat ini, lobi lift berlumuran darah, dan warna merah cerah menyebar dari tangga ke seluruh lobi. Bau darah langsung masuk ke hidung. Meski tampak mengerikan, siapapun yang bisa hidup sampai hari ini belum pernah melihat lautan mayat. Dia tidak bereaksi banyak terhadap hal ini, tetapi terkejut karena Liu Yehan membunuh begitu banyak zombie sendirian. Teman-teman di dalam, kami adalah tim pencari di tempat berkumpulnya Jia Hang. Apakah Anda memerlukan bantuan kami? Ambil pimpinan Dage memimpin saudara-saudara yang berdiri tidak jauh dari tangga, dan bertanya dengan keras ke arah tangga. Saat ini, dia tidak takut kedatangan zombie, karena zombie di sekitarnya telah dibunuh di sini oleh lawan. Setelah berbicara, saya melihat seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari tangga. Pria ini adalah Liu Yehan yang hendak menyeberang. Faktanya, agak tidak baik bagi mereka untuk menawarkan bantuan di sini. Orang-orang telah menebang zombie di tanah. Mengumpulkan energi spa hanyalah masalah kecil. Menurut aturan pemukiman Jia Hang, terimalah bantuan orang lain. Sebagian hasil panen diberikan kepada para pembantu. Dalam keadaan normal, mereka membantu melawan zombie, jadi wajar saja jika mereka membagikan sebagian material kepada pembantu. Seperti mereka, pekerjaan menggali energi spa dari kepala zombie tidak bisa dikatakan membantu. Melihat Liu Yehan tidak berbicara, Dage segera menjelaskan. Kami akan membantu, dan tidak akan dibayar. Terima kasih kalau begitu. Liu Yehan mengangguk, tapi dia tidak banyak berpikir. Dia mengira pihak lain hanya membantu membunuh zombie yang belum mati. Pada saat ini, dia kelelahan secara fisik, dan dia benar-benar tidak memiliki kekuatan lebih untuk melanjutkannya. Dengan izin Liu Yehan, Dage memimpin dan mengeluarkan parang, mulai memperbaiki zombie di dalam tangga, dan kemudian dengan terampil mengeluarkan tiang energi dari belakang kepalanya. Dage, masukkan energi spa ini ke dalam tas ini dulu. Lalu aku akan memberikannya kepadamu setelah semuanya selesai. Memimpin, Dage tidak punya ide untuk menggelapkan energi ini. Cuma bercanda, dia tidak melihat akhir dari zombie-zombie ini. Dia tidak bisa menjamin bahwa kepala zombie-zombie ini keras. Selain itu, untuk menyinggung orang yang begitu galak, lebih baik menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Tidak apa-apa,
Kalian ambil dulu. Liu Yehan melambaikan tangannya dan berkata dia tidak peduli, karena dia masih tidak tahu apa energi spa yang ada di belakang Zambi. Namun mendengar namanya, Anda mungkin bisa menebak bahwa itu adalah bahan energi. Liu Yehan mendapatkan kembali kekuatan fisiknya dan mengikuti mereka melakukan beberapa pekerjaan dan mengobrol dengan mereka. Memimpin, Dage sendiri sengaja bertemu Liu Yehan, dan dia tahu segalanya tentang masalah yang tidak melibatkan kepentingannya sendiri. Saya mendapatkan situasi umum tim pencari ini melalui obrolan. Pria paruh baya yang pertama kali berbicara dengannya bernama Lu Haipeng. Dia berusia 38 tahun ini dan menjadi kapten tim penjelajahan ini. Mai Yifeng, 35 tahun, nama panggilan, Gila. Wu Junhao, 25 tahun, nama panggilan, Tikus. Sun Honglang, 22 tahun, nama panggilan, Langsai. Li Wenbo, 22 tahun, nama panggilan, Baosai. Tentu saja keduanya tidak bersinggungan secara mendalam, hanya perkenalan diri yang sederhana. 6 orang bekerja pada waktu yang sama, dan semua energi spa digali dalam beberapa saat. Jika semua kristal energi dijumlahkan, saya khawatir beratnya akan menjadi 2 kati. Saudara Yu, kristal energinya ada di sini, lihatlah. Lu Haipeng dengan sigap menyerahkan tas berisi energi spa kepada Liu Yehan, tanpa menyerah. Liu Yehan mengambil tas itu, mengambil segenggamnya, sekitar 1/5-nya, dan menyerahkannya kepada Lu Haipeng. Lu Dage, ini hadiahmu. Ini tidak bisa digunakan, kami hanya membantu mengumpulkannya, dan kalau tidak perlu dibayar, tidak perlu dibayar. Lu Haipeng tidak segera melambaikan tangannya dan menolak. Liu Yehan tidak memaksanya, jadi dia mengambilnya kembali. Ketika dia baru saja mengumpulkan energi spa, dia melihat beberapa perhiasan emas muncul di tas Langsai. Atau, saya menggunakan energi spa ini untuk emas Anda? Berapa harganya? Liu Yehan tidak tahu nilai energi spa, tapi dia masih tahu nilai emas. Karena pihak lain juga sedang mengumpulkan emas, itu menunjukkan ada nilainya. Tetapi dia tidak mengetahui nilainya, jadi dia melemparkan pertanyaan ini ke pihak lain. Lu Haipeng tersenyum dan berkata, Saudara Yu, hanya bercanda, ini adalah barang yang tidak berharga. Saya tidak punya banyak emas untuk ditukar dengan Anda. Tidak apa-apa, tukar saja dengan emas. Kakak Yu, apakah kamu benar-benar menginginkan emas ini? Nilai emas di akhir zaman tidaklah tinggi. Seperti kata pepatah, menyimpan emas di masa sulit dan barang antik baik di masa sejahtera. Tapi inilah akhir dunia. Jika bukan karena seseorang yang sangat yakin bahwa peradaban dapat dibangun kembali, nilai emas tersebut tidak akan jauh lebih tinggi. Emas mampu digunakan sebagai mata uang perdagangan pada tahun tersebut. Belakangan, perdebatan energi menggantikan permintaan uang, dan peran emas turun drastis, jauh lebih penting dibandingkan perdebatan energi. Setelah memastikan bahwa Liu Yehan tidak bercanda, pada akhirnya Lu Haipeng menukar sekitar 1 pon emas dengan 1/3 energi spa di tangan Liu Yehan. Ini diberikan oleh Liu Yehan atas inisiatifnya sendiri. Menurut harga sebenarnya, 1 pon emas bisa ditukar dengan 100 gram energi spa. Bab ke-10. Mata Liu Yehan berbinar-binar, dan dia merasa luar biasa karena dia telah menggunakan kurang dari 1/3 energi spa untuk 1 pon emas. Benar saja, ada emas di mana-mana di hari-hari terakhir. Menurut harga pemulihan emas, sekitar 280 yuan gram, dan 1 pon emas dapat ditukar dengan 140.000 yuan. Saya tidak tahu apakah saya tidak mengubahnya. Saya terkejut ketika saya mengubahnya. Saya tidak berharap mendapatkan 140.000 yuan dengan cara yang sederhana. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membuka pintu kamar, tetapi Lu Haipeng dan yang lainnya bisa. Liu Yehan memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Lu Dage, bolehkah saya bergabung dengan tim Anda? Saya hanya membutuhkan emas, tidak ada bahan lain, dan bahkan emas yang saya dapat menukarnya dengan energi spa.
Ketika Lu Haipeng datang ke sini, dia ingin memenangkan hati Liu Yehan. Sekarang dia mendengar permintaan Liu Yehan. Saudara Liu dipersilakan untuk bergabung. Setelah Liu Yehan bergabung dengan tim pencarian, dia memulai babak pencarian baru di setiap ruangan. Kalau ada tikus, gerbang ini tidak ada gunanya. Zombie-zombie di luar semuanya terbunuh, dan hanya zombie-zombie di dalam ruangan yang tersisa. Menghadapi regu pencari seperti serigala, zombie yang tersebar tidak berdaya untuk melawan. Setelah mereka membersihkan semua ruangan, hari sudah sore. Pada akhirnya, semua orang membawa tas perbekalan besar dan kecil. Bahan yang mereka cari tidak hanya garam, tapi juga beberapa bahan bermanfaat lainnya. Saya tidak akan melakukannya kali ini. Saat saya datang lagi nanti, akan ada banyak zombie memenuhi sisi ini. Berbeda dengan Lu Haipeng dan yang lainnya, Liu Yehan tampak jauh lebih santai, hanya membawa tas, memegang senjata besi di tangannya, dan tidak ada yang lain. Lu Dage, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Liu Yehan melihat Lu Haipeng sedang berjuang dengan punggungnya, dan mengulurkan tangan untuk membantu membawa tas. Kalau begitu, betapa malunya? Lu Haipeng merasa malu, dan dia tidak mengatakan apapun tentang mengumpulkan perbekalan dan meminta pihak lain untuk membantu. Faktanya, Liu Yehan telah memperoleh banyak hal. Semua emas dan perhiasan lainnya yang ditemukan di masyarakat dirampas olehnya. Dapatkan semuanya, singkirkan beberapa kalung platinum dan sejenisnya, dan dapatkan lebih dari 2 kati emas di bagian belakang, jadi jumlahnya mendekati 1,5 juta. Lingkungannya masih sangat aman, zombie di sekitarnya telah terbunuh, dan sekelompok orang dengan cepat mendatangi minivan di sampingnya. Lu Haipeng adalah pengemudinya, dan yang lainnya duduk dengan muatan di belakang. Liu Yehan menemukan bahwa, meskipun tempat yang dia lewati kali ini berada di kawasan pemukiman, sebenarnya berada di pinggir kota dan tidak jauh ke dalam kota. Truk itu meninggalkan kota dalam waktu kurang dari 5 menit. Liu Yehan yang tinggal di belakang mengobrol dengan semua orang dan mendapatkan banyak pengetahuan berguna. Bagi orang gila, ini mungkin masuk akal, tetapi bagi Liu Yehan, ini adalah kesempatan terbaik untuk memahami dunia. Tahun ini tahun ke-2115. Sudah 5 tahun sejak wabah virus pertama. Virus ini sangat menular dan menginfeksi banyak orang dalam waktu singkat. Hal ini juga menyebabkan banyaknya zombie di kota-kota besar tersebut, dan manusia biasa hanya bisa mundur ke hutan belantara. Manusia yang selama dari wabah virus membentuk koloni di pinggiran antara Hangzhou dan Jiacheng, pemukiman Jiahang. Hampir semua orang yang selamat bergantung pada pemukiman Jiahang ini, dan bertahan hidup. Ada sekitar 200.000 orang di pemukiman Jiahang. Orang-orang di pemukiman itu rumit dan terbagi menjadi berbagai faksi. Sebagian besar ada 5 orang yang bertanggung jawab atas hak penyelesaian. Selama obrolan kecil, mobil sampai di tempat yang mirip peniru dan berhenti. Beberapa potongan kayu sederhana membentuk sekat, dan sekelompok tentara berpatroli dengan senjata di depan pintu. Ini bukan Lu Haipeng, ini panen yang bagus. Seorang pria berperut buncit berjalan keluar dari pintu. Lu Haipeng mengeluarkan tas yang sudah disiapkan dari tempat duduknya dan menyerahkannya. Tidak banyak, makan saja. Pihak lain mengambilnya, membuka tas dan melihatnya sekilas. Itu adalah sekantong garam dan melambai ke penjaga gerbang. Buka gerbangnya. Untuk tim pencari yang keluar, dia tidak berani terlalu mencolok. Sekantong garam sudah merupakan barang yang cukup bagus. Jika digunakan dengan baik, dia bisa menghabiskan 1 hari di pusat kota. Penjaga membuka gerbang dan Lu Haipeng mengemudikan mobilnya. Apakah sangat diragukan? Kenapa kamu tidak berani menerobos gerbang sederhana seperti itu? Langsai sudah mengetahui bahwa Liu Yehan tidak keluar dari pemukiman Jiahang dan bermaksud untuk memamerkan ilmunya sendiri. Liu Yehan tersenyum dan melihat Langzi tidak berbicara. Kenapa kamu tidak penasaran? Langsai berkata tanpa berkata-kata,
sebelum Liu Yehan dapat berbicara, dia memperkenalkan dirinya. Itu karena penjaga gerbang adalah orangnya Li Haifeng. Itulah kendali sebenarnya atas kekuatan militer di pemukiman. Tidak ada yang berani jika Anda tidak mematuhi perintahnya di sini. Anda akan melakukannya hanya berakhir dengan kematian, dan itu akan menjadi kematian yang tidak menyenangkan. Mobil melaju selama 5 menit, lalu sampai di bawah tembok kota. Berhenti, semua orang keluar dari mobil. Lu Haifeng menunjuk ke pintu depan dan berkata, "Saudara Liu, di dalamnya ada pusat kota. Jika Anda ingin mengganti tiang energi dengan emas, Anda bisa masuk ke dalam dan melihat." Faktanya, dia ingin mengganti semua energi spar di tangan Liu Yehan, tetapi lawannya hanya menginginkan emas, yang sulit baginya. "Terima kasih, Lo Dage. Di mana gelangmu? Aku akan memberimu alamat kami, dan kamu bisa datang dan bermain bersama kami nanti. Jika kamu butuh bantuan, kamu juga bisa datang dan menemukan kami." Lu Haifeng berkata sambil membuka gelang di tangannya. Meskipun jaringan di kiamat tidak dapat digunakan lagi, jaringan area lokal gelang tersebut masih dapat digunakan. "Aku kehilangan gelangku." Liu Yehan menggaruk kepalanya. "Baosai, lepaskan gelangmu dan berikan pada saudara Liu. Dage, aku masih memiliki materi yang sudah lama aku simpan. Pergi, kembali dan temukan sendiri yang baru, apa yang sudah lama kamu hargai. Ayo, saudara Liu, saya akan menyusulmu." Lu Haifeng menyimpan posisinya di gelang itu dan menyerahkannya kepada Liu Yehan. "Betapa malunya kalau begitu." Liu Yehan dengan malu-malu mengambil gelang Baosai, dan kemudian mengambil 2 energi spa seukuran kedelai dari tas ke Li Wenbo. "Baosai, ini untukmu." "Terima kasih, Kakak Yu." Li Wenbo mengambilnya dan segera memegangnya di tangannya karena takut diambil kembali. "Baosai ini, gelangnya tidak terlalu mahal, kamu bisa mengambilnya di jalan." Lu Haifeng memarahi sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, hanya sebagai hadiah karena telah membawaku ke sini kali ini." Berapakah 2 energi spa yang seukuran kedelai? Gelang ini adalah teknologi tinggi yang dilihat Liu Yehan ketika dia datang ke dunia ini. Setelah bermain-main dengan gelang ini, saya menemukan bahwa gelang ini mengandung banyak teknologi. Membuka gelangnya, loli kecil segera muncul, mencibir mulutnya, dan berkata kepadanya, "Orang jahat, kamu bukan tuanku. Apakah kamu membawaku? Cepat kembalikan aku, atau aku akan memanggil polisi." Liu Yehan memandang loli kecil ini dengan tercengang. Bagaimana situasinya? Kecerdasan buatan? "Kakak Yu, biarkan aku mengaturnya untukmu." Li Wenbo datang. Melihat Li Wenbo datang, loli kecil segera menjadi kasihan. "Tuan, apakah Anda menginginkan saya? Jangan berikan saya." Li Wenbo tetap bergeming. Setelah operasi pada antarmuka operasi yang diproyeksikan, loli kecil di layar menghilang. "Kakak Yu, kamu bisa mengatur sisanya sesuai dengan hobimu sendiri." Liu Yehan menetapkan gambar asistennya sendiri sebagai peri kecil. Setelah beberapa pengaturan, gambar baru asisten gelang muncul. "Tuan, selamat datang, ada yang bisa saya bantu?" Peri itu terbang di tengah layar dan bertanya. Liu Yehan langsung jatuh cinta dengan gelang ini dan jatuh cinta pada peri imut ini. Dia menemukan bahwa peri itu sebenarnya tidak sederhana, sepertinya itu adalah kecerdasan buatan yang nyata. Kalau ini dijual demi uang, saya khawatir bisa dijual dengan harga setinggi langit. Tidak, saya sangat ingin mengeluarkannya, saya khawatir akan dibunuh sebelum dijual. Mungkin, sebuah perusahaan teknologi harus didirikan untuk mempromosikan hal-hal ini. Namun, semua ini harus menunggu sampai dia memiliki kekuatan. Setiap orang tidak bersalah, dan dia tidak cukup kuat untuk menjaga rahasia ini. Bab ke-11. Setelah berpisah dari Lu Haifeng dan yang lainnya, Liu Yehan datang ke gerbang pusat kota. Dibandingkan dengan bagian luar kota, tembok bagian dalam kota jauh lebih tinggi. Diperkuat dengan tembok asli dan tingginya sekitar 4 meter.
Dindingnya dibalut beberapa lingkaran kawat berduri. Ketika mereka sampai di pintu, ada sekelompok 10 orang yang menjaga pemeriksaan keamanan. Setiap orang yang memasuki pusat kota akan dipindai dengan instrumen dan kemudian ditarik ke dalam sebuah rumah kecil. Keluar kota jauh lebih mudah. Ada jalan khusus di sebelahnya, tapi juga melewati pemeriksaan keamanan. Saat ini, belum banyak orang yang memasuki